Jakarta, kota yang tak pernah tidur, menjadi saksi bisu ambisi seorang pria muda bernama Rangga Wijaya. Di usianya yang ke-28, Rangga telah mencapai puncak karir yang diimpikan banyak orang. CEO Digital Dynasty, sebuah perusahaan digital online yang sedang meroket. Namun, di balik jas mewah dan rapat-rapat penting, ada kegelisahan yang mengusik hatinya. Ia merasa ada yang salah dengan manajemen internal perusahaannya. Laporan keuangan menunjukkan performa yang baik, tetapi Rangga sering mendengar bisik-bisik ketidakpuasan dari karyawan level bawah, serta keluhan tentang efisiensi kerja yang menurun. Malam itu, di apartemen mewahnya yang menghadap ke Gemerlap Kota, Rangga membuat keputusan drastis. Ia akan menyamar menjadi seorang office boy, menyusup ke akar rumput perusahaan, dan melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin memahami dinamika internal, merasakan sendiri atmosfer kerja, dan mengidentifikasi masalah yang selama ini tersembunyi di balik tumpukan laporan. Dengan tekad bulat, Rangga mengubah penampilannya. Kemeja rapi diganti seragam biru office boy, rambut ditata lebih sederhana, dan kacamata berbingkai tebal bertengger di hidungnya, menyamarkan paras tampannya. Ia bahkan membuat identitas palsu. Rangga, seorang lulusan SMK yang mencari pekerjaan. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar, Rangga memulai karir barunya sebagai office boy. Tugasnya sederhana, namun ia melakukannya dengan teliti, membersihkan meja, mengisi dispenser air, mengantarkan berkas, dan sesekali mendengarkan obrolan para karyawan. Lingkungan kerja yang tadinya hanya ia lihat dari balik kaca ruang CEO kini terasa begitu nyata. Ia melihat tumpukan pekerjaan yang menumpuk di meja beberapa karyawan, tawa ringan yang terdengar dari kubikel lain, dan sesekali wajah-wajah lelah yang tersembunyi di balik layar monitor. Di hari ketiga penyamarannya, saat ia sedang membersihkan meja-meja di divisi administrasi, matanya menangkap sosok seorang wanita muda yang sibuk bekerja. Rambut hitamnya tergerai, sesekali menyelipkan anak rambut ke belakang telinga, jemarinya lincah menari di atas keyboard, dan keningnya sesekali berkerut, menandakan konsentrasi penuh. Itulah Natasha Anggraini. Natasha, usia 23 tahun, adalah staf administrasi baru di Digital Dynasty. Ia adalah tipikal pekerja keras, ulet, dan memiliki hati yang lapang. Sejak hari pertamanya, Natasha sudah menjadi target para senior yang malas. Tumpukan berkas yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka seringkali dialihkan padanya dengan dalih membantu junior belajar. Manager divisi, Pak Budi, seorang pria paruh baya dengan perut membuncit dan wajah yang selalu tampak lelah, justru membiarkan hal itu terjadi. Bahkan, ia sering terlihat santai sambil bermain game di ponselnya di jam kerja. Sementara Natasha sibuk menyelesaikan pekerjaan yang bukan porsinya. Rangga memperhatikan semua itu. Ia melihat bagaimana Natasha dengan sabar mengerjakan tugas-tugas tambahan. Sesekali menghela napas lelah, namun tak pernah mengeluh. Ia juga melihat bagaimana para senior mengejek Natasha di belakangnya, meremehkan usahanya, dan bahkan menertawakan penampilannya yang sederhana. Hati Rangga mulai terenyuh. Ada rasa kagum yang tumbuh perlahan, bercampur dengan sedikit kemarahan melihat ketidakadilan yang menimpa Natasha. Suatu siang, saat Rangga sedang mengisi ulang air di dispenser, ia tak sengaja mendengar percakapan antara Natasha dan seorang seniornya. "Natasha, tolong ya, ini berkas laporan bulan lalu, belum selesai, kamu selesaikan sore ini, ya," kata senior itu dengan nada memerintah, menyerahkan setumpuk map tebal. "Tapi Bu, ini kan laporan Ibu Dewe, dan saya masih ada laporan inventaris yang harus selesai hari ini," jawab Natasha hati-hati. Sudahlah. Kamu kan masih baru, harus banyak belajar. Cepat kerjakan, nanti saya bantu cek," senior itu berdalih, lalu beranjak pergi. Tanpa menunggu jawaban, Rangga melihat Natasha menghela napas, menatap tumpukan berkas di mejanya dengan pandangan lelah. Tanpa pikir panjang, Rangga mendekat. "Butuh bantuan, Mbak?" tanya Rangga dengan suara pelan, berpura-pura sedang membersihkan meja di dekatnya. Natasha terkejut. Rangga, tidak usah, ini cuma laporan biasa kok." Natasha tersenyum tipis, mencoba menutupi bebannya. "Kalau ada yang bisa saya bantu, bilang saja ya Mbak, saya kan office boy." Rangga membalas senyumnya, sebuah senyum yang tulus, jauh dari kesan angkuh seorang CEO. Natasha hanya mengangguk, sedikit terkejut dengan kebaikan hati office boy ini. Ia tidak menyangka Rangga akan menawarkan bantuan. Sejak saat itu, percakapan ringan antara Rangga dan Natasha mulai terjalin.
Dari sekadar sapaan pagi, ngobrolan tentang pekerjaan, hingga berbagi cerita tentang kesulitan di kantor. Rangga, dalam penyamarannya, perlahan-lahan jatuh hati pada Natasha. Ia terpikat oleh ketulusan, kegigihan, dan hati Natasha yang baik. Ia melihat sisi lain dari perusahaannya, sisi yang tak pernah ia duga akan sekompleks ini. Ia juga merasakan kepedihan Natasha, dan itu semakin menguatkan tekannya untuk membuat perubahan. Kisah cinta Rangga dan Natasha tumbuh di tengah hiruk-pikuk kantor digital dinasti, sebuah anomali yang mengundang bisik-bisik dan tatapan aneh. Rangga, sang office boy dengan kacamata tebal dan seragam biru, selalu punya cara untuk mendekati Natasha. Ia sering datang membawakan Natasha kopi di pagi hari, atau sekadar bertanya, apakah ada yang bisa ia bantu saat Natasha terlihat kewalahan. Ia selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah Natasha tentang tumpukan pekerjaan yang tak ada habisnya, atau tentang senior yang seenaknya. Natasha, awalnya, hanya melihat Rangga sebagai sosok office boy yang ramah dan baik hati, namun, perlahan-lahan, ia mulai menyadari sesuatu yang berbeda dari Rangga. Ada sorot mata yang cerdas, di balik kacamata sederhananya, dan cara bicara yang tenang, namun penuh wawasan, jauh melebihi seorang office boy pada umumnya. Rangga selalu memberikan saran-saran praktis dan bijak setiap kali Natasha bercerita tentang masalah pekerjaan atau rekan kerja. Ia bahkan pernah membantu Natasha memecahkan masalah teknis di komputernya yang tak bisa diselesaikan oleh staf IT biasa. Suatu sore, setelah jam pulang kantor, Rangga memberanikan diri Natasha, panggilnya saat mereka berpapasan di koridor yang mulai sepi. Mau minum kopi sepulang kerja? Natasha terkejut. Ia tak menyangka Rangga akan mengajaknya kencan. Hatinya berdesir. Ada rasa penasaran yang kuat. Boleh, jawabnya. Pipinya sedikit merona. Sejak kencan pertama itu, hubungan mereka semakin intens. Mereka sering bertemu sepulang kerja, makan malam di warung sederhana, atau sekadar berbincang di taman kota. Rangga selalu bisa membuat Natasha tertawa, melupakan sejenak beban pekerjaannya. Ia bercerita tentang impiannya untuk memiliki usaha sendiri, tentang keluarganya yang sederhana, dan tentang hobinya membaca buku-buku berat. Natasha, tanpa menyadari siapa Rangga sebenarnya, menemukan dirinya semakin nyaman dan tertarik pada pria sederhana namun cerdas ini. Ia merasa dihargai, didengar, dan dilindungi. Pernyataan cinta Rangga datang di bawah rintik hujan, di sebuah bangku taman yang sepi. Natasha, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku jatuh cinta padamu, kata Rangga. Suaranya sedikit bergetar. Natasha terdiam, terkejut sekaligus bahagia. Ia sudah merasakan hal yang sama. Aku juga, Rangga, bisiknya. Air mata haru menetes di pipinya. Sejak saat itu, mereka resmi berpacaran. Namun, status hubungan mereka dengan cepat menjadi bahan gunjingan di kantor. Lihat deh, si office boy pacaran sama staf administrasi itu, bisik seorang karyawan saat Rangga dan Natasha berpapasan di kantin. Padahal Rangga itu cuma OB, Natasha itu kan lumayan cantik, bisa dapat yang lebih baik. Timpal yang lain cemoohan dan ejekan sering kali terdengar di koridor, di pantry, bahkan di grup chat kantor. Para senior dan manajer yang malas bahkan ikut menertawakan mereka. Wah, jangan-jangan si Rangga ini punya jampi-jampi ya, bisa memikat Natasha, canda Pak Budi dengan tawarnya yang menyebalkan. Natasha sering merasa sedih dan tertekan mendengar ejekan-ejekan itu. Rangga, apa tidak apa-apa kita begini? Mereka semua menertawakan kita, ucap Natasha suatu malam, suaranya paru. Rangga memeluknya erat, biarkan saja. Sayang, apa yang mereka katakan tidak penting. Yang penting adalah perasaan kita. Aku mencintaimu, Natasha, dan aku akan selalu bersamamu, tidak peduli apapun yang terjadi. Kata-kata Rangga selalu berhasil menenangkan hati Natasha. Ia yakin pada cinta Rangga, meskipun ia sendiri sering merasa minder dengan status sosial Rangga yang seorang office boy. Rangga, di sisi lain, merasa sesak mendengar semua cemoohan itu. Namun, ia bertahan. Ia ingin melihat sejauh mana permainan ini bisa bertahan, dan ia ingin tahu siapa saja yang benar-benar tidak profesional di perusahaannya. Penyamarannya memberinya akses tak terbatas untuk mengamati dan mengumpulkan bukti. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana para senior sering datang terlambat, menghabiskan jam kerja untuk berselancar di media sosial, atau bahkan tidur-tiduran di kursi kantor. Pak Budi, sang manajer, tak hanya malas,
ia juga sering berlaku tidak adil. Ia sering membebankan tugas-tugas penting kepada Natasha, sementara karyawan lain yang lebih senior justru bersantai. Jika ada masalah, Pak Budi akan menyalahkan Natasha tanpa mau mendengar penjelasannya. Meskipun Rangga sudah mengantongi banyak bukti, ia belum bertindak. Ia masih menunggu momen yang tepat, momen di mana ia bisa mengungkap semuanya dan membuat perubahan besar. Ia ingin memastikan semua orang tahu siapa dia sebenarnya dan siapa Natasha bagi dirinya. Sementara itu, ia terus memainkan perannya sebagai office boy yang bodoh dan cinta buta pada Natasha. Ia bahkan sesekali sengaja melakukan kesalahan kecil agar tidak ada yang curiga. Hatinya sakit melihat Natasha harus menanggung beban ganda, pekerjaan yang menumpuk, dan ejekan dari rekan-rekannya. Tapi ia tahu, semua ini akan segera berakhir. Ia akan memastikan Natasha mendapatkan keadilan yang layak. Hubungan Rangga dan Natasha terus berlanjut. Semakin kuat di tengah badai cemoohan, Natasha perlahan-lahan mulai menerima keadaan, meyakini bahwa cinta Rangga lebih penting daripada omongan orang lain. Namun, takdir memiliki rencana lain yang tak terduga. Suatu sore, Natasha diminta Pak Budi untuk mengambil berkas penting di ruang arsip. Ruang arsip itu jarang digunakan dan terletak di lantai paling atas, di dekat ruang CL yang selalu terkunci rapat. Saat Natasha sedang mencari berkas yang dimaksud, matanya tak sengaja tertuju pada sebuah majalah bisnis yang tergeletak di atas meja. Sampul majalah itu menampilkan wajah Rangga, bukan Rangga si office boy yang ia kenal, melainkan Rangga Wijaya CEO Digital Dynasty. Jantung Natasha berdebar kencang. Ia mengambil majalah itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada artikel panjang tentang sosok Rangga Wijaya yang inovatif, muda, dan sukses. Fotonya terpampang jelas, dengan setelan jas mewah, rambut rapi, dan senyum yang persis sama dengan Rangga kekasihnya. Otak Natasha berputar cepat, mencoba mencerna informasi yang baru saja ia dapatkan. Semua kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan mendadak menyatu. Kecerdasan Rangga, wawasannya yang luas, cara bicaranya yang meyakinkan, dan bahkan keberaniannya mendekatinya meskipun berstatus office boy. Natasha merasa seperti dihantam godam. Marah, kecewa, dan merasa terhianati adalah perasaan yang membuncah di dadanya. Ia merasa dipermainkan. Bagaimana mungkin Rangga menyembunyikan identitas sebesar ini darinya? Bagaimana bisa Rangga berpura-pura menjadi office boy selama ini? Sementara ia, Natasha, harus menanggung semua ejekan dan kesulitan di kantor. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ia tidak bisa membayangkan betapa bodohnya ia selama ini, mempercayai setiap kata Rangga. Sementara pria itu hidup dalam penyamaran. Saat Rangga menemuinya di bawah lobi, seperti biasa, Natasha tidak bisa lagi menyembunyikan amarahnya. Ia menarik tangan Rangga menjauh dari keramaian, menyeretnya ke sebuah sudut sepi. Jadi, ini caramu bersenang-senang, Rangga? Suara Natasha bergetar, diselimuti kemarahan. Ia menunjukkan majalah itu ke hadapan Rangga. Aku kenal pria ini. Dia adalah Rangga Wijaya, CEO perusahaan ini, dan kau tahu adalah dia. Rangga terdiam. Wajahnya pias. Ia tahu momen ini akan datang, tapi ia tidak menyangka akan secepat ini, dan dalam keadaan seperti ini. Natasha, dengarkan aku bisa jelaskan. Rangga mencoba meraih tangan Natasha, namun Natasha menepisnya kasar. Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kau mempermainkan perasaanku. Jelaskan bagaimana kau membiarkan aku diolok-olok orang lain, sementara kau adalah atasan mereka. Natasha tak bisa menahan air matanya lagi. Aku benci kau, Rangga. Aku benci kau karena membohongiku. Kita putus. Kata-kata kita putus seperti pisau yang menusuk jantung Rangga. Ia tidak pernah membayangkan reaksi Natasha akan semarah ini. Ia tahu ia salah. Ia tahu ia harusnya memberitahu Natasha lebih cepat. Natasha, kumohon, jangan begini. Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku punya alasan untuk ini. Rangga mencoba menjelaskan. Suaranya penuh keputusasaan. Aku menyamar untuk mengetahui keadaan perusahaan. Aku ingin melihat sendiri bagaimana manajemen di sini, dan aku ingin tahu siapa saja yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kau memilih untuk membiarkan aku menjadi bahan tertawaan? Membiarkan aku mengerjakan pekerjaan yang bukan tanggung jawabku. Kau melihat semua itu, Rangga. Kau melihat bagaimana para senior dan manajer itu malas, bagaimana mereka memperlakukanku tidak adil, dan kau diam saja.
Natasha merasa sangat terluka. Kau tidak pernah memberitahuku. Kau membiarkanku hidup dalam kebohongan ini. Rangga berusaha keras meyakinkan Natasha. Ia menjelaskan detail alasan penyamarannya, tentang keinginannya untuk membersihkan perusahaan dari oknum-oknum malas dan tidak profesional. Ia menceritakan bagaimana ia jatuh cinta pada Natasha karena ketulusan dan kegigihannya, bukan karena ia tahu Natasha akan menjadi korban ketidakadilan. Aku mencintaimu, Natasha, sangat mencintaimu. Rangga berlutut di hadapan Natasha, tanpa peduli jika ada yang melihat. Aku tahu aku salah, karena tidak memberitahumu, tapi aku janji, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan membuat mereka semua membayar atas apa yang mereka lakukan padamu. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Melihat ketulusan di mata Rangga, dan mengingat kembali semua kebaikan yang Rangga berikan padanya selama ini, hati Natasha mulai luluh. Amarahnya masih ada, namun rasa cintanya kepada Rangga lebih besar. Ia tahu Rangga bukanlah orang jahat, hanya saja caranya salah. Ia juga sadar bahwa Rangga adalah satu-satunya orang yang peduli padanya di kantor itu. Setelah perdebatan panjang dan diwarnai air mata, Natasha akhirnya setuju untuk mendengarkan Rangga. Tapi aku ingin kau berjanji, tidak akan ada lagi rahasia di antara kita. Natasha menatap mata Rangga tajam. Rangga mengangguk mantap. Aku janji, Natasha, tidak akan pernah ada lagi. Sejak saat itu, Rangga mulai menyusun rencana penyamarannya. Telah selesai, ia sudah mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Ia akan membersihkan perusahaannya, dan ia akan melakukannya dengan Natasha di sisinya. Setelah malam yang panjang dan penuh pengakuan, Natasha perlahan mulai menerima kenyataan. Meskipun rasa marah atas kebohongan Rangga masih sedikit mengganjal, cintanya jauh lebih besar. Rangga tidak henti-hentinya meyakinkan Natasha, menjelaskan bahwa semua penyamarannya adalah demi kebaikan perusahaan, dan juga demi keadilan bagi Natasha. Ia berjanji akan menebus kesalahannya, dan membuktikan betapa besar cintanya. Beberapa hari kemudian, Rangga mengambil tindakan. Dengan bukti-bukti kuat yang ia kumpulkan selama penyamarannya sebagai office boy, ia memanggil semua manajer dan senior yang terbukti malas dan tidak profesional. Rapat direksi dadakan diadakan, dan Rangga membeberkan semua temuan. Pak Budi dan beberapa senior terlihat pucat pasi saat Rangga memutar rekaman suara, menunjukkan foto-foto, dan memaparkan data absensi, serta kinerja yang amburadul. Saya menyamar sebagai office boy selama beberapa bulan terakhir. Rangga memulai dengan suara tegas, memandang satu persatu wajah yang kini menunduk. Saya ingin melihat sendiri bagaimana karyawan bekerja, bagaimana manajemen dijalankan, dan bagaimana budaya perusahaan ini terbentuk. Dan yang saya temukan adalah kekecewaan. Ia melanjutkan dengan memaparkan data-data tentang kinerja Pak Budi yang buruk, bagaimana ia sering bermain game di jam kerja, dan bagaimana ia membebankan tugas-tugasnya pada Natasha. Ia juga menunjukkan bukti-bukti kemalasan para senior yang sering membuang-buang waktu dan menindas Natasha. Saya tidak akan mentolerir hal seperti ini di perusahaan saya. Rangga mengakhiri, suaranya menggelegar. Mulai hari ini, Bapak Budi, jabatan Anda dicopot. Dan untuk kalian semua yang terbukti melalaikan tugas dan berlaku tidak etis, saya berikan dua pilihan: mengundurkan diri secara hormat, atau diberhentikan dengan tidak hormat. Kalian punya waktu 24 jam. Ruangan itu hening, tak ada yang berani membantah. Wajah-wajah yang selama ini angkut dan sombong kini terlihat pucat pasi, ketakutan. Mereka tidak menyangka Rangga office boy yang selama ini mereka ajak adalah CEO mereka sendiri. Setelah membersihkan lingkungan kerja dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Rangga memanggil Natasha ke ruang kerjanya yang baru. Natasha, kata Rangga, matanya penuh cinta, aku tahu aku punya banyak kesalahan padamu, tapi aku ingin menebus semuanya. Aku ingin kita bersama selamanya. Rangga kemudian mengeluarkan sebuah kotak peluru merah dari sakunya. Saat ia membuka kotak itu, sebuah cincin berlian berkilauan di dalamnya. Natasha Anggraini, maukah kau menikah denganku? Tanya Rangga, berlutut di hadapan Natasha. Air mata kebahagiaan membanjiri pipi Natasha. Ia tidak menyangka semua ini akan terjadi. Ya, Rangga, aku mau. Mereka berpelukan erat, merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Rangga dan Natasha kemudian mulai merencanakan pesta pertunangan mereka. Rangga ingin ini menjadi pesta yang mewah dan tak terlupakan, bukan hanya sebagai perayaan cinta mereka,
tetapi juga sebagai ajang untuk memberikan pelajaran kepada mereka yang pernah meremehkan Natasha. Undangan-undangan mewah pun disebar, di sana tertulis jelas, Anda diundang ke pesta pertunangan Rangga Wijaya CEO Digital Dynasty dengan Natasha Anggrainin. Saat undangan itu sampai di tangan para karyawan, terutama mereka yang dulu sering mengejek Natasha, reaksi mereka campur aduk. Ada yang terkejut, tidak percaya, Rangga Wijaya? Siapa itu? Apa jangan-jangan bos kita itu? Bisik-bisik mulai beredar, namun sebagian besar dari mereka masih tidak percaya bahwa office boy Rangga adalah Rangga Wijaya. Mungkin itu Rangga yang lain, duga mereka. Mana mungkin si office boy itu tunangan sama CEO, beberapa bahkan mengejek Natasha di grup chat kantor. Wah, si Natasha ini memang jago ya, bisa dapat CEO, jangan-jangan pakai pelet. Hari pesta pertunangan tiba, sebuah ballroom mewah di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta, telah disulap menjadi taman bunga yang indah, musik mengalun merdu, dan hidangan lezat tersaji di mana-mana. Semua karyawan Digital Dynasty diundang, termasuk Pak Budu dan para senior yang kini sudah kehilangan pekerjaan mereka. Mereka datang dengan rasa penasaran yang besar, bertanya-tanya siapa Rangga Wijaya ini. Natasha terlihat sangat cantik dalam balutan gaun putih elegan. Ia menggandeng tangan Rangga, yang tampak gagah dengan setelan jas hitamnya. Begitu mereka memasuki ballroom, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa karyawan yang belum tahu identitas Rangga, sebenarnya masih mengenali Rangga sebagai office boy. Mereka saling pandang, bingung itu kan si Rangga UB. Kok dia pakai jas begitu? Si Natasha itu gaunnya bagus sekali. Ketika acara dimulai, MC naik ke panggung. Selamat malam Bapak dan Ibu, sekalian, malam ini, kita akan merayakan momen bahagia pertunangan dua insan yang saling mencintai. Mari kita sambut calon pengantin kita, Bapak Rangga Wijaya CEO Digital Dynasty. Mata semua tamu tertuju pada Rangga. Ada keheningan sesaat, lalu desas-desus tak percaya mulai terdengar. Dan calon mempelai wanita, Ibu Natasha Anggraini. Saat MC menyebut nama Rangga Wijaya, semua teman yang pernah mengejek Natasha tercengang. Mulut mereka ternganga, mereka tidak bisa mempercaya apa yang mereka lihat. Rangga yang gagah dan karismatik di depan mereka, berdiri di samping Natasha, adalah office boy yang selama ini mereka remehkan. Pak Budu dan para senior yang sudah dipecat merasa seperti disambar petir. Wajah mereka pucat pasi. Selama ini mereka telah meremehkan, mengejek, dan bahkan menindas CEO perusahaan mereka sendiri. Mereka menyadari betapa besar kesalahan mereka. Rangga tersenyum tipis, menatap Natasha dengan penuh cinta. Ia tahu, balas dendam terbaik adalah dengan kebahagiaan, dan kebahagiaan terbesar adalah berdiri di samping wanita yang ia cintai. Disaksikan oleh semua orang yang pernah meremehkan mereka. Malam itu, di tengah kemewahan dan kebahagiaan, Rangga dan Natasha membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal status, dan bahwa kebaikan serta ketulusan akan selalu menemukan jalannya menuju kemenangan. Semua bisik-bisik berubah menjadi gumaman kekaguman, dan mata-mata yang tadinya meremehkan kini penuh dengan rasa penyesalan. Kisah cinta Rangga dan Natasha menjadi legenda di Digital Dynasty. Sebuah pengingat bahwa jangan pernah menilai buku dari sampulnya, dan bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga.